Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Lulu Kemiati kembali menjumpai Anda dan selamat berbuka puasa juga bagi Anda yang menjalani ibadah puasa dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Di malam hari ini, sebentar saya taruh dulu ya pemirsa. Nah, kita akan bicara mengenai tren busana muslim karena sudah menjelang lebaran, sudah dapat THR, pasti mungkin Anda juga sudah mulai melirik-lirik kira-kira busana muslim seperti apa yang akan Anda gunakan untuk berlebaran bersama dengan keluarga. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Anda juga dapat berpartisipasi di line telepon 02151551111. Dan saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Selamat malam, assalamualaikum semuanya wanita-wanita cantik. Di sebelah saya sudah ada Nadia Karina dari ini perancang busana muslim dari kami Idea ya. Dan juga ada Mbak Istafiana Candarini atau Mbak Irin ya disebutnya ya, juga dari kami Idea. Dan juga ada Restu Anggraini, ini tagline-nya Restu Anggraini juga ya. Dan juga ada Mbak Sarah Sofyan dari Rumah Ayu. Ya, selamat datang dan kita bicara mengenai tren dan juga tips busana muslim untuk lebaran. Kalau dilihat sebenarnya untuk tahun 2013 ini menjelang lebaran, kira-kira apa sih tren yang saat ini sedang beredar di busana muslim khususnya? Busana muslim khususnya untuk lebaran atau iya, maksudnya untuk yang sekarang lagi tren tuh sebenarnya apa sih? Kalau yang model-model seperti apa? Kalau yang menurut kami lihat, mungkin makin kesini baju muslim jadi semakin kasual. Orang lebih suka makainya mix match dengan yang mungkin bukan khusus baju muslim, mungkin dengan jaket. Itu kan tertutup. Dipadu-padankan gitu ya jadinya. Tapi terus kalau buat yang lebaran ini pasaran masih banyak yang nyari kaftan, baju panjang, kembaran satu keluarga gitu. Kayak gitu. Tapi dari kami Idea sendiri untuk tren busana muslimnya di 2013 mengikuti tren yang ada atau menciptakan tren sendiri? Gimana Mbak Irin? Kalau kita menjelang lebaran ini masih mengangkat motif-motif batik, batik-batik khas kami Idea dengan potongan-potongan yang loose ya, loose yang nyaman dipakai untuk sholat, untuk silaturahmi keluarga, kayak gitu sih. Atau untuk mudik juga ya, kalau kita bicara mudik juga cari yang ribet ya, yang simple ya. Yang simple. Oke. Kalau dari Restu sendiri, mungkin pangsa pasarnya apa sih kalian ini, anak muda atau ibu-ibu muda atau seluruh usia? Kalau aku anak muda, untuk remaja dan sekitar usia 17 sampai 30 tahun lah. Lebih kalau aku sendiri emang mainnya karena anak muda jadi lebih yang casual gitu, jadi nggak terlalu berat gitu, tetap cantik, tetap chic gitu, tapi tetap dengan khasnya Restu Anggraini yang agak-agak edgy gitu kan, gitu. Oke, jadi kalau kami Idea lebih pada batik-batik seperti yang saya pakai ini juga pemirsa, ini adalah rancangan dari kami Idea ya, dan celananya ini juga sangat khas sekali juga dengan scarfnya seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Sarah sendiri ini Rumah Ayu. Iya. Ini adalah sebuah butik ya, memang untuk teman-teman ini menaruh, mendisplay desain-desainnya ya. Iya, jadi konsepnya Rumah Ayu sendiri itu saya pengennya jadi one stop shopping buat busana muslim gitu. Jadi kebetulan teman-teman saya nih desainer-desainer muslimah ini sangat desainnya sangat menarik menurut saya, jadi saya pengen bikin konsep one stop shopping buat busana muslimah gitu. Tapi ikut merancang sendiri juga? Iya, ada rancangan, ini juga rancangan saya sendiri. Kalau Rumah Ayu sendiri karena udah berdiri lumayan lama ya. Dari tahun berapa? Sudah hampir 10-15 tahun yang lalu, udah lama banget. Jadi kami nggak mengkotak-kotakan pelanggan kami, tapi banyak tuh wanita dewasa, wanita karir usia 25 sampai 30-40 tahun ke atas. Dan mungkin rancangannya lebih agak glamor ya, kalau yang Rumah Ayu elegan. Ya? Lebih elegan. Oke, tapi kalau kalian sendiri mulai merancang busana muslim, dan kenapa sih sebenarnya merancangnya busana muslim? Busana muslim kita pertama kali itu bukan berupa baju, tapi berupa shawl. Kita bikin shawl aja. Habis itu shawl sekaligus untuk kerudung gitu maksudnya atau? Nah, ya sekaligus untuk kerudung pada akhirnya. Terus udah gitu makin kesini responnya bagus, kita bikin baju lagi gitu. Kita bikin bajunya. Jadi sebenarnya bikin baju muslim itu karena pada saat itu kami Idea kan bertiga.
aku, Irin, sama satu lagi Afi. Jadi Afi sama Irin waktu itu pas mau pakai jilbab. Jadi akhirnya mereka apa ya, gimana ya, masih muda waktu itu bikin gimana ya kalau misalkan pakai baju muslim gimana caranya supaya tetap kelihatan muda gitu ya. Karena mungkin stereotipnya akan terlihat lebih ibu-ibu, akhirnya kita bikin baju muslim yang terlihat lebih muda gitu. Oke, gitu. tapi kan bertiga ya untuk Kita Kami Idea sendiri. Sulit nggak untuk menyatukan? Artinya kan kalau bertiga kan nih ada satu pengen ngedesainnya seperti ini bentuknya, satu pengen seperti ini menyamakan visi dan misinya gimana? Sampai sekarang masih suka berantem jangan-jangan? Masih suka berantem sih, cuman tapi berantemnya juga nggak pernah ada berantem yang penting. Jadi kayak pada akhirnya misalkan udah gontok-gontokan, misalkan yang satu mau A, yang satu mau B, ya udah yang A tahun depan ya, yang B yang sekarang gitu. ya kayak gitu. Jadi kan aman, jadi kan yang A pasti terlaksana juga gitu. Iya. Jadi entah kenapa jalan tengahnya pasti cepat aja gitu. Iya. Dan ini memang di display di Rumah Ayu atau juga punya display di tempat lain? Kita ada di atau FX, online shop? di Muse 101. Kemudian ada online shop juga di www.kamiidea.com. Ada di Hitch Up, sama ada yang paling baru di EX ya. Di Fashion Exchange. Di Fashion Exchange itu juga semacam di konsep Mosaic store ya? kita juga ada. Oh iya, Mosaic juga ada. Terus itu juga seperti itu? Kalau aku ada website sendiri, www.restoanggreni.com, ada di Muse di FX, sama di Kemang, di Men's Designer, sama di Rumah Ayu. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai tren yang seperti apa dan gimana mungkin supaya terlihat simpel dan terlihat muda ya, karena kan pasar-pasarnya adalah anak muda. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 021 5151551. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Beranda. Kita masih berbicara mengenai tren dan juga tips busana muslim menjelang Lebaran. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 021 5151551. Oke, ini karena sudah Lebaran, menjelang Lebaran ya. Ini kan pasti juga sudah mulai orang-orang pada mudik. Nah, mereka yang menggunakan jilbab, ini terutama perempuan, kadang suka ribet sendiri gitu. Tapi sekarang sebenarnya banyak juga tren-tren busana muslim gitu yang jilbabnya suka lucu-lucu. Nah, tapi kalau misalnya dari kalian nih ada saran juga nggak untuk para pemirsa yang mau mudik, gimana sih caranya tetap cantik gitu, tetap modis, tetap gaya di saat mudik gitu, biarpun lagi sikut-sikutan gitu. Nunggu ngantri nggak mungkin ya. Gimana ada dari Restu sendiri yang mudik? Kebetulan aku mudik ya, lumayan agak jauh di Pemalang. Di Pemalang yang harusnya 4 jam tiba-tiba jadi 12 jam, bahkan tahun lalu jadi 24 jam. Itu gila banget. Awalnya sih iya, makanya sekarang tuh emang hits banget deh jalanan kan. Buat aku sih paling enak sebenarnya pakai pasmina kayak gini, kayak bahan-bahan kasmir, karena kan adem ya, lagi puasa, terus lama juga di jalan kan, walaupun kan kita butuh sesuatu yang nyaman. Aku lebih senang pakai bahan-bahan kaos, terus paling celananya juga bukan celana jeans sih, lebih ke celana bahan gitu kan, celana bahan. Terus kerudungnya kerudung kasmir atau kerudung bahan kaos gitu sih. Lebih nyaman, lebih nyaman ya. Gitu. Kalau Paris, iya bahan-bahannya Paris seperti ini apa sih tuh? Kadang-kadang kalau kena keringet jadi lepek gitu kan, kalau kayak gini. Baunya bercampur aduk Iya, jadinya ya. udah Parfumnya udah hilang. Iya, makanya udah nggak oke lagi nyampe udah nggak bisa foto-foto lagi ya, nggak bisa eksis tag di mana gitu. Eksisnya berangkat. Tetap ya. Pas berangkat Foto ya. dulu. Kalau pas nyampe tujuannya yang difoto. Tujuannya rumah makan. Rumah makan yang difoto. Iya, oke. Kalau dari Restu seperti itu, mungkin dari Kami Idea sendiri ada tipsnya bagaimana? Kalau aku pribadi sih, kalau mudik di perjalanan lama gitu, di mobil, di kereta, aku lebih prefer pakai inner ya, pakai inner ninja. Karena kalau kerudung lepas tuh ya udah aman gitu. Yang penting aurat tetap ketutup kan. Dan satu lagi bisa nggak pakai jarum. Jadi kalau misalkan pakai kerudung tinggal dililit aja gitu. Itu paling enak. Itu paling enak ya. Kalau dari Mbak Sarah sendiri gimana? Kalau aku mungkin milih pakai luaran-luaran gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada, jadi misalkan kita di mobil bisa lebih santai pakaiannya, tapi begitu kita mesti tiba-tiba ke pom bensin, ke restoran gitu, kita bisa langsung pakai luaran aja yang panjang, yang loose, gombrong gitu loh. Jadi enak gitu, bisa ringkes gitu. Iya, tadi
kamu mau ini mau nambahin juga Karin? Oh, nambahin enggak, mau nambahin yang inner tadi. Soalnya kan maksudnya kadang suka dililit doang, dililit doang kan suka agak-agak kebuka gitu. Tapi karena ada innernya masih ketutup. Ini tuh kayak gini yang saya pakai gini. Oke. Nah ini kan memang kalau kita lihat di Indonesia nih busana muslim cenderung warna-warni memang ya. Nah untuk warna-warnanya di Lebaran di mendatang ini apa? Warnanya lebih ke pastel atau justru warna-warna yang cerah atau tetap dengan warna hitam putih gimana? Sebenarnya kalau misalkan untuk kegiatan pagi siang hari memang lebih menarik kalau misalnya kita pakai warna cerah, warna pastel, warna terang gitu. Makanya di Rumah Ayu sendiri kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan pasar gitu. Jadi istilahnya Lebaran hari pertama, kedua dari pagi sampai malam bisa pilih semua bajunya di situ karena tenan-tenannya luar biasa kan desainnya. Kayak misalnya pagi bisa pakai baju kayak Karin yang cerah, pakai kaftan gitu. Terus mau lebih santai pakai celana bisa kayak pakaiannya Irin gitu. Tapi misalkan kita ada jamuan open house-nya malam bisa pakai yang lebih elegan dengan warna hitam gitu. Gitu, jadi tergantung suasana ya, tergantung occasionnya juga. Gimana? Ini mau ngomong terus deh ya Karin, gimana Karin? Silakan. Enggak juga. Cuman kalau kayak di Indonesia ini sekarang kebanyakan nyari warna pastel sih. Warna pastel. Melihat trennya seperti itu ya? Karena mungkin lebih girly kali ya. Trennya apa masih? Ini pasar-pasarnya memang dari usia range berapa sih? Kalau untuk Kemedia, Restu dan juga sekarang apa ya konsumen ini tuh konsumen di Indonesia sendiri tuh kayaknya nggak pernah ngebatasin kalau oke, aku sudah umur sekian, aku butuhnya baju-baju yang terlihat lebih dewasa. Kayaknya enggak gitu. Bahkan customer aku yang tadinya aku pikir oh ya range aku teenage gitu. Ternyata yang datang nggak teenage juga gitu. Jadi oh ya udah berarti emang nggak dikotak-kotakin sih sebenarnya karena memang Indonesia kan suka banget sama yang warna-warna terus potongan-potongan yang berani tuh customer justru lebih suka. Jadi mau itu masih teenage, mau itu yang lebih dewasa, mau itu yang udah bahkan juga saya pernah dapat customer yang nenek-nenek yang pakai bajunya oh hits banget ya gitu kan, wow gitu kadang-kadang suka masih percaya dirinya tuh masih tinggi, jadi emang lumayan pede-pede sih orang Indonesia gitu ya. Jadi sering diajak konsultasi juga dengan customernya ya, klien-kliennya ya. Kita diajak konsultasi. Oh gitu. Kadang-kadang lewat email, Twitter gitu, tiba-tiba ada email masuk atau enggak ada mention kan. Gimana ya, saya tuh tubuhnya gemuk, kulitnya gini. Pasti nanya-nanya, iya harus cocok pakai apa, cocok nggak sih kalau potongannya kayak gini gitu Pak. Oke, baik. Ini kita akan lanjutkan kembali ngobrolannya. Anda juga masih dapat bergabung bersama kami. Usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Beranda. Kembali bersama kami di Beranda, masih bicara mengenai tips dan juga tren untuk busana muslim menjelang Lebaran. Anda juga masih dapat bergabung bersama kami di lantai telepon 021515511. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman yang ada di sini bahwa memang trennya lebih ke cenderung warna-warna pastel, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya ada yang warnanya yang hitam putih yang lebih elegan. Nah kalau misalnya baju yang saya pakai ini kan ada kombinasi warna gitu ya, ada warna biru muda, kemudian ininya putih dan celananya hijau. Ini sebenarnya agak bahannya apa sih Mbak? Bahan tenun ya? Ya, ini tenun ATBM. ATBM ya. Ini cocoknya untuk apa nih? Suasana apa atau occasion yang apa gitu? Ya cocok buat seorang presenter Beranda. Kebetulan karena wawancara juga ya, gitu kami idea ya. Apalagi pas Lebaran, pas mau lagi belum puasa kayak gini, pakai baju kayak gini paling cocok. Iya. Nah ini saya juga penasaran nih, kalau misalnya mix-match kan antara kerudung dengan bajunya gitu, busana muslimnya. Kira-kira ada pakem khusus nggak sih, harus senada misalnya, atau justru motifnya tabrakan gitu dari kalau kita lihat mungkin dari atas, tengah, bawah tuh bisa warnanya beda-beda gitu. Sebenarnya ada pakemnya atau gimana? Siapa yang mau jawab dulu? Dulu kan kalau misalnya zaman dulu kalau misalnya itu jangan lebih ya pakai baju lebih dari 3 warna gitu. Kayak sekarang enggak deh. Kayak sekarang orang kayaknya makin berani, makin keren kadang-kadang. Atasnya yang penting pede gitu ya. Iya, yang penting pede kan. Yang penting jangan kerudungnya bermotif, tengahnya bermotif, bawah bermotif. Kalau bisa, kalau misalnya emang mau tabrak
tabrak motif, kerudung sama bawahan aja atau top sama pantsnya aja gitu. Jangan tiga-tiganya semua ambil bagian kan, kayaknya penuh banget di badan gitu. Sekarang kayaknya fashion kayak sah-sah aja deh. Yang penting kita punya percaya diri dan emang tetap ada garis merahnya sih, maksudnya antara kerudung sama sama pants itu ada satu tone-nya gitu. Kayak Mbak Lulu kan kerudungnya warna biru kan ya, pantsnya warna hijau, biru sama hijau kan sebenarnya masih ada satu masih ada satu ikatan sih. Satu ikatan. Masih ada bawahnya udah motif. Yang ininya polos, motif, ininya polos. Jangan motif lagi. Berusaha menyeimbangkan ya. Terus jangan musuhin warna. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya warna-warna yang dianggap musuhan itu? Apa tuh misalnya contohnya? Banyak yang nggak, sebenarnya tricky juga ya. Banyak yang merasa nggak pede pakai merah, tapi banyak juga yang suka pakai merah gitu kan. Cuman makin sekarang khususnya orang Indonesia juga lebih makin banyak yang fashion conscious ya gitu, dengan banyak yang eksis di Instagram dan segala macam, mulai pede kan foto-foto baju OOTD tiap hari gitu. Itu tuh udah suatu fenomena di mana orang-orang mulai berani berkreasi di bajunya sendiri gitu. Itu bagus. Itu bagus, tapi ya berusaha seimbang aja. Tetap seimbang ya. Oke, dari Mbak Irin juga mungkin ada tambahan. Kalau aku pribadi sih, kayak yang tadi Karin bilang, aku nggak warna yang menurut aku nggak buat aku tuh orange gitu, kayaknya nggak. Itu masih ada gitu. Itu apa disesuaikan dengan warna kulit atau karena kesukaan aja gitu? Ada aja sih orang yang mau warna kulitnya apa juga tetap pede ya, pakai warna-warna cerah. Cuman kalau aku lebih mix match-nya tuh lebih ke warna bukan terlalu pastel, tapi warna yang agak lebih fade gitu. Jadi kalau biru pun dia birunya biru warna kedua ya gitu, agak ya agak dusty gitu. Ini desainer gue. Agak gampang dimengerti. warna bumi. Ya selalu ada mix-nya. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Ada yang kalau bilang birunya mau biru yang vintage dong gitu kan, orang biasa. Ya. Itu bahasa sopan. Tapi bahasa yang lebih mengerti orang juga mungkin seperti itu ya. Ya gitu. Oke, Mbak Sarah mungkin juga ada gimana tipsnya? Mungkin itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya, tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan ada orang mungkin sebenarnya kulitnya bisa cocok untuk warna apa aja, tapi dia nggak pede gitu. Ada ya orang yang kulitnya gak cocok semua warna, tapi pakai warna-warni gitu. Dan tergantung occasion juga, kita juga harus melihat tempat dan waktu pada saat kita berpakaian gitu loh. Jadi kita datang kemana, ketemu sama siapa, itu kan juga salah satu cara kita menghormati orang itu, jadi pakaiannya juga disesuaikan. Nah sekarang juga biasanya orang tuh trennya kalau pakai baju muslim gitu ya, kembaran gitu, entah sama pasangan atau misalnya satu keluarga semua rame-rame gitu. Nah itu gimana? Atau misalnya ada juga anak-anak yang nggak pengen kembaran banget, tapi mungkin ada motif-motif tertentu atau cara-cara tertentu supaya biar kelihatan seragam tapi nggak terlalu kayak seragam banget gitu. Gimana? Nggak kayak juru kampanye ya. Sebenarnya kalau apa yang bisa dilakukan? Kalau kayak gitu justru mungkin tradisi juga kan ya di keluarga, Indonesia. Jadi misalkan oh iya lebaran nih, hari baru, hari fitri, baju baru ceritanya gitu kan. Ya kita sebagai desainer berusaha mengakomodir itu aja. Misalkan kayak mungkin kita tuh nggak pernah ada baju cowok gitu, tiba-tiba aku mau sama suamiku gitu. Ya mungkin ada bahannya disamain, atau enggak sisa bahannya anaknya yang kecil bisa juga gitu ya. Sepinter-pinternya kita aja gitu. Oke, oh jadi kebetulan kalian tidak ada ya untuk baju cowok gitu ya? Justru pas lebaran ini Lebaran sih banyak banyak. Kadang nggak harus, nggak misalnya si istrinya gitu kan pengen, aku pengen pakai baju warna pink gitu. Iya. Suaminya nggak mungkin. Pusing banget saya pakai baju pink. Iya. Aduh. Ya. Bisa-bisa lebaran bukannya maaf-maafan ya kan. Paling ngasih cuma misalnya bordirnya doang, atau sedikit aja list aja pink, tetap bajunya putih tapi listnya jadi untuk menunjukkan ada kesamaan gitu ya, dan jadi sama-samain sih sebenarnya. Oke, ada penelpon kita, sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Elis. Iya, silakan Elis. Silakan, ada pertanyaan Mbak, atau ya? Kan saya pakai jilbab ya Mbak, tapi saya bermasalah dengan berat badan saya, gimana ya Mbak biar
kelihatan tampil Lebih nggak slim. kelihatan gendut gitu Mbak. Oke, ini mau lihat dari apa model bajunya atau warnanya atau gimana? Semuanya aja Mbak. Semuanya aja ya. Oke, baik, nanti langsung dijawab. Silakan siapa yang mau jawab nih, atau mau nanya juga untuk Elis karena masih tersambung dengan kita. Halo. Halo, mana? Mbak Elis tingginya berapa ya? Baru 22 tahun Mbak. Tinggi badannya berapa? Tingginya. Tinggi badannya 161 cm. Tinggi. Beratnya? Beratnya berapa? Berat badannya berapa? Ada anaknya mau dengar. Enggak. Oh enggak, 68 Mbak. Ah, iya. 68. Oke, baik. Sebenarnya tidak terlalu Enggak sih, Gendut sih kalau menurut aku. Montok ya. mungkin ya. Oke, kita akan Berisi, jawab. berisi. Ya, kita akan jawab sesaat lagi Mbak Elis. Jadi tetap bersama kami akan kembali usai pariwara berikut. Anda kembali bersama kami di Beranda. Kita masih membahas mengenai tren dan juga tips berbusana musim. Tadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Elis di Garut, bagaimana untuk yang memiliki badan agak gendut begitu ya. Nah, ini menjadi persoalan untuk perempuan nih biasanya, karena suka sensi kan, merasa aduh badannya baru cuma naik 2 kilo, sekilo udah berasa gendut banget gitu. Nah, tetap pengen tampil cantik, kira-kira gimana nih, ada sarannya? Gimana ya Karin? Kalau menurut aku coba hindarin pakai rok. Terus Rok yang megar rok ya. yang megar. megar kan banyak kan sekarang rok yang Rempel. megar. Yang lain. Jadi aku saranin pakai baju yang terusan. Kayak yang ini kaftan. Coba mungkin bisa berdiri Karina untuk menunjukkan, ini bisa di shoot ya. Potongannya. Oke, ini modelnya kayak kaftan gitu ya? Oh ya, ini modelnya Model kaftan. kaftan, Ada lagi yang kaftannya apa ya? Ada drapery. drapery. Jadi Drapery. agak narik begini. Oke, jadi ada lebih semacam motif ini. di bawah dada gitu ya? Iya, Di dada. ada aksen di sini. Terus line yang dibentuk dari drapery ini juga agak Figure menyamarkan. hugging gitu loh dia. Oke, jadi memberikan efek. Ada bentuk Bentuk badan yang badan. mengecil di bawah gitu. Dan juga terlihat lebih feminin ya buat Oke. buat wanita-wanita. Habis itu Apa? pakai bajunya jangan terlalu ngetat. Coba Coba Mbak Irin berdiri gitu. Ini, nah untuk model potongan ini kayak gini bisa ya untuk atas Jadi, bawah gitu ya? Kalau menurut aku sih jangan ketat tapi jangan terlalu besar gitu. iya. Oke, Kalau disesuaikan. misalkan dia terlalu besar dia bakal kelihatan Jadi makin paling besar nggak kan ya. beda satu ukuran gitu atau gimana? Atau Ya, Dipasin pas aja. aja. Utamanya banget juga bahu Dan tuh ini harus bahu. pas di garis Oke. bahu. Dan atasannya kalau bisa jangan sampai di bawah dengkul ya. Jangan 7/8 Jadi aja. Iya, Di, Setengah paha aja setengah gitu ya? paha aja. Karena kalau misalnya 7/8 malah bikin dia kelihatan pendek. Pendek. Ya. pendek dan besar di atas gitu ya? Dan yang pasti sih motifnya jangan yang full banget, yang besar-besar gitu. Pakai motif-motif yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil. Oke, polos-polos aja justru lebih disarankan gitu atau? Enggak Kalau juga untuk sih. warna ya Warna hitam. gimana? Hitam tuh udah klasik. Udah Klasik banget. Tapi sebenarnya enggak ini sih, yang penting dia pede sih. Yang penting pede. Pede Kalau aja mau enggak motif pun masalah. ya jangan motif yang besar, motifnya kecil, mungkin Yang manis-manis. Dan hindari layer-layer terlalu banyak kalau untuk yang oke. lebih gemuk ya. Oke, mungkin ada juga saran dari Mbak Sarah gitu. Ini juga bisa berdiri untuk menunjukkan Ini sih rancangan. Ini sih klasik aja gitu ya, warna hitam gitu ya. Maksudnya mungkin hampir semua perempuan tahu warna hitam memang melangsingan. Makanya tujuan saya pakai baju hitam juga begitu Mbak sebenarnya. Supaya terlihat agak kecil, minimal 1 cm 2 cm lumayan kan. Mungkin bisa pakai warna hitam, pakai terusan ya apa. Dari desain saya sendiri ini kan ada garis diagonalnya ini juga bermaksud untuk memberikan Mungkin boleh berdiri Mbak Sarah? maaf ya. Iya, coba tolong. Iya. Iya. Biar- Mungkin dari garis ini sendiri memberikan ilusi seperti kayak badannya tuh kayak panjang gitu. Padahal sebenarnya saya nggak panjang-panjang banget badannya. Cuman dari sini tangannya ada Tangannya garisnya. juga Jadi ada. kelihatannya dia agak lebih panjang aja gitu. Ilusi aja gitu, permainan pattern. Dan dengan perpaduan warna hitam, jadi kelihatan lebih kecil gitu. Oke, ini yang belum berdiri Restu nih. Coba untuk Aku enggak karena kurus gitu kecil gitu nggak apa-apa, tapi kan siapa tahu pemirsa juga ingin, aduh kayak bajunya kayak Mbak Restu lucu nih kayaknya. Coba biar bisa lebih jelas lagi dengan Iya. bentuknya. Kalau aku kan kebetulan mungil ya, terus aku tuh
pengen terlihat lebih berisi, jadi kebalikannya. Jadi ada kebalikannya. tipsnya juga ya untuk yang kelihatan Aku lebih suka berisi. pakai baju-baju yang emang agak oversize karena memang biar kelihatan lebih berisi aja sih gitu. Terus lebih yang longgar-longgar gitu biar kelihatannya ya enak lah. Enak ya. Terbang langsung. Jadi kalau tadi yang tiga tadi disarankan untuk yang dari gendut kelihatan lebih slim gitu ya. Sedangkan kalau tadi kebalikannya ya. Nah, mungkin juga ada juga pemirsa yang seperti itu merasa sangat kurus, kecil, tinggi, terus ingin juga terlihat lebih berisi. Jadi tipsnya tadi seperti itu ya. Kalau aku sih lebih cenderung kayak gitu ya. Tapi kan namanya orang kan beda-beda kan. Ada yang pengennya agak ngepas. Tapi padahal warnanya gelap loh gitu kan. Iya, justru aku sebetulnya aku suka warna gelap dan kalau misal aku pakai warna gelap terus Kecil. dan Ngepas, jadinya akunya malah kelihatan tambah kecil. Makanya aku ngambil yang oversize gitu. Oke, mungkin ada juga tambahan dari Mbak Irin untuk yang dari kelihatan kurus lebih berisi gitu. Dari kurus berisi yaitu bisa kebalikan yang tadi. Mungkin bisa pakai dalaman, kemudian pakai outer, pakai kardigan, Pakai yang lebih berlapis. Berlayer-layer. Dia sebenarnya enak sih ya, bisa pakai apa aja. Bisa lebih eksperimen. Kayaknya agak-agak curcol ya. Jadi kalau yang kan banyak tuh kalau yang agak gemuk nggak bisa pakai kayak misalkan yang drip di samping gitu. At least Nah, bisa itu ini bisa bisa banget warna-warnanya warna-warna Iya, yang merah warna nyala. Tapi ada ya memang busana muslim yang berwarna seperti itu gitu dengan motif-motif yang besar gitu. Banyak. Kebetulan sih aku sering banget Sering pakai. banget ya salah satunya. Aku suka banget sama motif karena ya balik lagi karena aku memang kan balik ke kadang kan ciri kita khasnya bikin restoran ini juga. aku bikin sesuai sama kebutuhan aku. Sebenarnya juga sih pada saat kita bikin baju tuh apa sih yang mau kita pakai ya gitu. Jadi karena tidak puas dengan ada yang sudah ada di pasar, ya, jadi ya, akhirnya kita nggak tahu bikin sendiri gitu ya. Tapi kan juga tetap mengikuti kemauan dari konsumen gitu kan. Nah, hubungannya dengan konsumen ini gimana nih? Sering tadi kan katanya sempat ada yang email gitu atau mungkin dari Twitter, ada yang mention gitu. Sekarang lebih enak ya karena ada Sosial internet media. dan segala macam. Sebenarnya walaupun kita jauh tapi kita lebih bisa interact langsung ke customernya gitu. Jadi misalkan dia protes di Twitter langsung dijawab di Twitter gitu dan ada BB juga gitu. Jadi menurut aku sisi bagusnya itu jadi ngasih Feedbacknya feedbacknya gampang gampang banget ya. gampang ya. Bisa feedbacknya langsung. gampang. Jadi kita bisa langsung tahu. Cepet sih sekarang. Karena yang jauh sih. Mendekatkan Mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, nggak ada seperti itu ya. Iya, ini artinya kan kalau ada hubungan gitu ya antara feedback antara desainer dengan konsumen ini sebenarnya kalian menjual baju yang pakai maksudnya langsung jadi gitu atau memang bisa memesan untuk desain-desain tertentu? Kalau di konsepnya Rumah Ayu sendiri, ketika saya bekerja sama dengan teman-teman saya di sini, saya minta mereka dengan talent yang mereka punya, dengan desain yang mereka punya, saya minta dibuatkan khusus dong buat di Rumah Ayu gitu. Cuma dijual di Rumah Ayu, terus bisa direspon sama mereka dengan sangat baik. Jadi istilahnya kita punya barang-barang dari merek kami, Restu sendiri, tapi ada juga Restu dan kami buat ada di Rumah Ayu. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrolnya. Silakan juga bisa dimakan. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah di Beranda. Anda kembali bersama kami di Beranda dan tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir pemirsa, masih bisa mendengar teman-teman dari kami dan juga Restu sama dari Rumah Ayu ya. Nah mungkin terakhir juga Pak bisa di-sharingkan kepada pemirsa gitu. Kalau kita bicara tadi sebelum break kita bicara mengenai feedback dari konsumen ini begitu penting gitu ya. Sebenarnya bagaimana kemudian hubungan kalian dengan konsumen? Apa sih yang dilakukan? Mungkin ada gathering atau ada pameran fashion show atau bagaimana? Terakhir kemarin. Ya, alhamdulillah selama bulan Ramadan ini tuh banyak banget kesempatan buat kita untuk nunjukin hasil karya kita gitu. Salah satu event yang baru-baru ini tuh Ramadan bersama Plaza Ramadan Senayan. Show. Oke. Itu ada Tapi udah lewat itu ya? Ya, udah lewat. Di Plaza Indonesia juga kita kemarin ada juga. Ya, di Plaza Indonesia juga kemarin ada show. Dalam waktu dekat ke depan sebelum Lebaran mungkin ada pameran atau ada fashion show lagi atau gimana? Ntar biasa diundang gitu, jadi modelnya nggak ada. Untuk sebelum Soalnya ini udah cocok kan? Udah cocok ukurannya. Ya gimana?
Kapan? Lebaran sih sebenarnya sebelum Lebaran udah tutup ya. Oh, oke. Udah ditinggal tutup tukang ya. jahit Udah Lebaran libur juga. ya, mau pulang kampung juga ya. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Itu bulan Oktober kita Insya ada Allah. insya Allah ya. Kita berpartisipasi di Jakarta Fashion Week ya. Oke. Di bawah label di bawah butik dari Rumah Ayu. Ya, atau Rumah Ayu label present masing-masing? kita bertiga gitu. Jadi insya Allah bulan Oktober Jakarta Fashion Week kan lumayan ya, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berpartisipasi di Jakarta Fashion Week tahun ini. Apa namanya kita berpartisipasi atas nama busana muslim gitu. Mudah-mudahan kita preparation lancar ke depannya. Oke, nah terakhir juga untuk tips kepada pemirsa nih untuk lebarannya, apa yang bisa disiapkan atau haruskah membeli yang baru atau bisa memadu-madankan dengan baju dan kerudung yang sudah ada? Dari siapa? Karin dulu pertama. Gimana? Sebagai penjual Pas, tuh pas lewat. Jadi dilema. tipsnya kebetulan kami Idea tahun ini ngeluarin berbagai koleksi kaftan. Jadi nggak cuma satu model kaftan, bisa pilih cocok ya, maksudnya yang cocok dengan bentuk tubuhnya yang mana, kita banyak koleksinya, warna-warninya. Berapa sih kisaran harganya? Mungkin juga pada penasaran nih. Kisaran range-nya. harganya kalau kaftannya itu sendiri dari 500 ke 700 ya, 500 ke 700. Nggak mahal untuk kaftan kan, dari atas ke bawah ketutup kan gitu. Terus kayak kita bikin busana muslim cuman kayak nggak pakai jilbab, cocok juga kan. Cocok juga. Jadi saya rasa gimana ya? Itu aja. Oke. Dari Irin juga mungkin sama ya? Atau sama. Mungkin dari Restu gimana? Kalau aku kebetulan sekarang banyak banget anak muda yang menikah kan, menikah muda karena sekarang lagi tren menikah muda. Iya, nggak cocok banget sama ini ya, sama pemerintah, program pemerintah. Ya jadi banyak banget yang anak-anak muda sekarang yang hamil, menyusui kan, tapi pengen jangan biar kelihatan tua, tetap gitu ya, cantik ya. Aku bikin baju khusus untuk ibu menyusui dan ibu hamil dengan potongan sama cutting sesuai sama bentuk gaya anak muda ya, dengan warna-warna yang ceria, terus main motif gitu, dan penggunaan bahan-bahan yang casual itulah tadi, kayak kartun, kayak jersey gitu, seperti itu. Oke, terakhir dari Sarah gimana? Kalau dari saya sendiri kan namanya kita berlebaran, nanti kita kan bertamu biasanya ke rumah orang. Nah itu kan biasanya waktunya tuh dari pagi sampai malam gitu. Kalau saran saya sendiri pakai baju yang nyaman, terus pakai baju polos-polos aja. Mungkin bawa kerudung warnanya berbeda, atau enggak bawa outer gitu. Jadi dalamnya tadinya warna putih, pindah rumah jadi ada luarnya gitu. Jadi agak beda. Jadi kalau di foto gitu. pagi siang sore bisa kesana berapa baju? Iya, kesana berapa baju, gitu padahal ya? kita cuma nambahin kerudung atau cuma nambahin luaran gitu. Terima kasih atas idenya. Baru terpikir kan ya. Oke, baik sekali. Tampaknya juga waktu yang harus memisahkan kita. Tapi terima kasih banyak Sarah, Restu, Irin dan juga Karin atas tip dan sharingnya. Selamat juga nanti pulang kampung. Nih pulang kampung semuanya atau enggak semuanya pulang kampung ya? Aku pulang. yang pulang kamu udah pulang 24 jam ya. Oke, pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara juga membawa manfaat bagi Anda. Jadi Anda sudah tahu bagaimana cara memadu-madankan nanti untuk lebaran nanti. Dan akhirnya saya, Lulu Lukmiati, pamit mundur. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Jak TV karena akan hadir Ada Apa Berita. Pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih dan selamat malam.